Gereja ini milik-Mu Bapa. Gereja ini milik Tuhan, bukan milik manusia. Sebab itu kami aman, kami teduh. Gembala agung kami punya mata bisa lihat, punya telinga bisa dengar. Terima kasih Roh Kudus sayang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa, hamba sungguh berdoa, berikan kami kebangunan rohani Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu di tempat ini. Pakailah orang-orang setia di tempat ini Tuhan. Adakan Gosyen, berikanlah pembedaan. Supaya kota ini gentar. Sebab nyata sungguh bahwa mereka ini disertai Tuhan Allah. Allahnya Abraham, Isaac, dan Jacob. Allah yang kuat, Allah yang tidak pernah kalah. Pakai hamba-Mu yang kurang becus ini Tuhan, mohon urapi. Supaya sungguh-sungguh firman yang disampaikan hidup dan berkuasa. Semua yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan kami hardik dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sungguh terjadi, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang bergumul Tuhan beri jalan keluar. Mari semua yang sayang Tuhan Yesus sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama, katakan amin. Amin. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Keluar kasih salam 5 orang, bilang Tuhan akan pakai kamu. Ya, ayo jangan malas. Ayo, Rock Blora jangan malas. Kalau bisa yang jarang diajak salaman, jangan itu terus, yang kreatif ya. Pak, saya kurang kalau cuma salaman, saya pengen bagi duit, silakan. Silakan. Ya, terima kasih Praise and Worship, silakan duduk sama Tuhan. Shalom semuanya. Wah, apa ini? Shalom semuanya. Harus langsung ya. Bagus ini, luar biasa, saya suka suaramu. Langsung amin, harus semangat umat Tuhan, kita ini punya uang, harus bekerja ya. Ada yang di sini papa mamanya konglomerat, kalau belum harus semangat semuanya, sukacita, amin. Kita ada dalam tema Walking in God Lines ya. Saya dibilang sama mama saya, kenapa kok tema-temanya itu bahasa Inggris terus. Mama saya keberatan sehingga dia harus terus dikasih pelajaran, ditranslate sama anak-anaknya artinya apa Walking in the God Lines itu. Berjalan dalam kesalehan, dalam jalannya, dalam garisnya Tuhan. Nah, saya mau awali dengan sekitar saya rasa 5 tahun ini dengan tajam, ya sampai nanti berakhirnya 2025. Saya merasa diberikan hidayah, wahyu, mandat sama Tuhan untuk mengkhotbahkan perbedaan antara beragama Kristen dan Kristen. Saudara pernah dengar itu? Saya 2 kali dipakai Tuhan untuk KKR di Watu Kosek, Anda ngerti, Jawa Timur. Itu adalah tempat polisi dilatih jadi brimob. Yang mengerti kata amin? Dan suatu kali saya dapat anugerah Tuhan hebat sekali. Ada 600 sekian calon-calon brimob itu masih muda-muda, masih six pack, masih rata. Ya, mereka habis oleh komandannya itu dihukum lari 10 km, langsung masuk gereja ibadah. Anda ngerti? Baunya itu mempesona. Sungguh. Ledakan hormon testosteron itu, waduh, ya saya rasa apakah saya dilewat Roh Kudus karena saya pengen pingsan, ternyata memang mampu, ya. Tapi saya rasa saya mempunyai sesuatu pemahaman lain karena kemudian bilang seluruh brimob pasti polisi, tapi pertanyaannya apakah semua polisi pasti brimob? Belum tentu, belum tentu. Semua guru yang bagus tadinya murid yang bagus. Apakah semua murid pasti guru bagus? Belum tentu. Pak Kaleb, itu di Cikarang kok ada Kristen tapi istrinya 3 beragama Kristen. Paham? Pak Kaleb, itu kok di Tangerang ada wakil rakyat legislatif Kristen tapi kok ikut-ikutan makan uang rakyat beragama Kristen. Karena kalau Kristen tidak mungkin seperti itu. Kalau lahir baru penuh Roh Kudus, tidak mungkin seperti itu. Ya, sebelum saya lanjutkan dengan penuh kasih sopan, jangan anarki kasar, lihat kanan kiri. Kamu beragama Kristen, kok Kristen kamu ya? Nah, walaupun kita ada dalam tema Walking in God Lines, saya rindu ya untuk berkhotbah sesuatu yang menjadikan jalur logika kenapa Kristen itu pada waktu dibangkitkan Tuhan di Antioquia, Kisah Para Rasul dan kitab Roma itu sangat-sangat luar biasa dan tidak terpunahkan walaupun sampai hari ini
belum ada masa kesulitan seperti hari itu. Dalam permulaan kekristenan, Tuhan izinkan iman ini diuji oleh 3 kaisar Romawi yang paling keji, paling kejam. Ya, Caligula, Nero, Episthanes. Jahat sekali. Jadi kalau engkau sedang diuji, bergumul sama Pak, saya difitnah sama orang yang saya kira kecil. Masih hidup kan kita? Amin. Masih hidup? Oh, belum apa-apa kalau masih hidup. Anggota tubuh lengkap? Masih, puji Tuhan, belum apa-apa itu. Dulu leluhur kita mati itu. Sehingga misalnya kalau ada percakapan, misalnya Pak Agus ini, ya, siang hari bilang sama istri tercintanya, nah, kayaknya aku mau jadi Kristen. Itu Bu Ana nangis. Gak kayak sekarang, puji Tuhan. Nangis, kok tenane lu kok. Anak-anak masih kecil lu kok. Kamu ngerti aku ya ndak jelek-jelek amat kok. Ya kan? Nanti dia bawa tinggal bagai. Kenapa? Karena itu kalau sampai dia confess siang itu Kristen, lalu dibaptis, sorenya bisa dibunuh. Nah pertanyaannya, kenapa kekristenan bertumbuh paling hebat di masa penganiayaan? Anda ngerti semua penyesatan kemunduran Kristen itu setelah gereja berjaya. Setelah uangnya gereja banyak, justru terjadi penyimpangan. Saya suka khotbah yang jalur logika, mikir. Saya enggak mau kalah sama Cak Lontong, ya kan? Mikir. Ya, saya meyakini kalau engkau Kristennya betul, engkau akan makin cerdas, engkau akan makin tajam. Caramu menilai hidup ini serta bekerja, itu bukan mistis, bukan kelenik, tapi sesuatu yang sungguh-sungguh berkualitas, berbobot dalam kehidupan ini, amin. Jadi jalur logikanya saya nggak usah banyak-banyak, saya akan sampaikan sesuatu yang saya sebut dengan istilah kingdom economic. Pak Kaleb mentang-mentang rock kabeh di kingdom kan, memang. Ya, karena itu ciri khas daripada teologia rock ministry, kingdom teologia, ini kingdom economic. Kenapa? Ya, imagine that. Kalau kita dalam masa kerusuhan dan pemerintah yang berjaya pada waktu itu memfatwakan untuk ada satu golongan tertentu yang sah halal dibunuh, dan kebetulan Anda adalah bos-bos di daerah itu, punya tuan tanah, dan kebetulan Anda punya pekerja Kristen, apa yang mengakibatkan kamu tidak membunuh mereka? Paras ganteng, Pak, ini saya lindungi karena ganteng banget, Pak. Ya, Krisma langsung, itu aku. Iya kan? Karena cantik banget, Pak. Berapa? Ya. Anda ngerti, pada masa itu kenapa ada leluhur kita yang survive di tengah-tengah pembantaian yang tidak masuk akal? Karena kita menang ketika Kristus sentuh hidup kita, ada dua hal yang berubah. Satu karakter, Galatia 5:22 bilang, kalau kamu menghasilkan buah-buah roh, gak ada hukum di dunia ini yang sanggup melawannya. Jadi kalau kamu penuh kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kerjaanmu luar biasa, kamu ndak celutak, kamu ndak gegabah, kamu ndak serakah, kamu halus, penguasaan dirimu apik, kamu tepat janji, siapa yang ndak mau temenan sama orang seperti itu? Sulit loh nolak orang seperti itu. Yang kedua adalah apa? Yang saya akan sampaikan, ergon. 1, 2, 3 katakan. Saya nggak ngerti, senior sudah sampaikan ini belum. Tadi merupakan sesuatu yang saya ulik bersama Kak Jonathan Patiasina. Ya, kami berdua dengan tempat berbeda, dia Melbourne and Makassar, saya ada di Jogja Solo. Kami dapat hidayah pewahyuan yang mirip-mirip sama walaupun berjauhan. Kami disatukan oleh Roh Kudus dan dengan kopi serta pisang goreng. Jadi umat Tuhan, apa ergon? Ergon adalah kualitas kerja nyata. 1, 2, 3 ulangi. Jadi saya berhenti sejak 10 tahun lalu menjadi pembicara yang siapa di tempat ini yang percaya engkau diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Sorak-sorai katakan haleluya 3 kali. Saya malu sekali, anak saya punya rekaman kurang ajar. Punya rekaman pada waktu saya masih pembicara seperti itu dan saya itu bisa dihapus enggak katanya supaya kamu itu tahu bahwa kamu pernah seperti itu. Siapa yang mau kaya raya, lompat tinggi-tinggi sampai kepalanya jebol internet. Loh, ya. Saya mau sih kalau lompat-lompat teriak-teriak kaya ya, gak usah ngapa-ngapain. Lompat-lompat, teriak-teriak kaya, mau. Tapi kenyataannya iya enggak? Anda ngerti Kristen mula-mula itu kalau ibadah di got jalur pembuangan, septic tank-nya itu bawah Roma. Ya, itu anu loh, para song leader
RPC sini, tantangan loh. Kamu harus nyanyi semangat, tapi suara pelan. Ya. Kukan bangkit. Soalnya kalau kedengeran dibunuh. Loh bayangin loh, enggak gampang loh itu. Jadi sungguh beneran. Hari-hari itu enggak gampang. Tapi by the way, leluhur kita membuktikan justru Kristen yang paling militan puritan. Engkau mengerti kalau ada istilah puritan dari French, itu Kristen yang kalau baca firman Tuhan itu dipulas-pulas, diwarna-warna itu. Lalu dicoret-coret, hari ini aku dapat apa? Itu Kristen puritan. Asal mula nanti ada devotion, yakni saat teduh. Beda sama sekarang. Kamu mau kaya diberkati, datang ke gerejaku. Wah itu apa? Marketing apa itu? Kamu tahu enggak gerejaku sekarang? Isinya wayu-wayu ganteng-ganteng. Ya, wah luar biasa. Kamu tahu temanku Krisma itu, ya kan? Itu terima mujizat Tuhan. Dia nyembah-nyembah gitu, dia enggak olahraga, enggak jaga makan. Bobotnya hilang 28 kilo. Dia sekarang langsing. Kita mau jualan gitu, Bo. Maafkan kalau ada nama yang mirip atau sama, jelas saya sengaja. Ya. Nah, jadi ketika kita ini jangan mabuk kepayang. Nah, saya akan lanjutkan dengan demikian. Karena saya GR. Saya GR bakalan akan sering ke sini. Saya GR, jadi saya terserah Tuhan lah, Roh Kudus lah, enggak apa-apa. Umat Tuhan, tapi saya pengen Anda tuh mikir jernih. Makin percaya, makin pintar, makin cerdas. Setuju kata amin? Anak Tuhan, orang Kristen boleh ingin kaya enggak? Boleh ingin kaya enggak? Jawabannya enggak boleh. Memang sengaja, kalau musuh saya harus gini, enggak apa-apa. Dan kamu harus jawab, saya lebih suka kokonya ini, boleh, daripada ketap-ketip. Kamu main aman kamu ya. Di dunia ini enggak ada sisi netral, enggak ada. Ketap-ketip kau iwak. Kamu harus boleh apa enggak boleh dijawab gitu aja. Berkata mau, jawab aja enggak mau. Tolong Mr. Budi, bukakan Amsal 23 ayat yang keempat. Anda ngerti kan Amsal 4:23 isinya apa? Benar Krisma, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kamu memang luar biasa gokil ya. Tapi Amsal 23 ayat yang keempat Amsal 23 ayat yang keempat 1, 2, 3 baca. Kepeksa tapi percaya, katakan amin. Anda ngerti firman Tuhan apa? Bilang, di mana hartamu berada, kita enggak boleh ingin jadi kaya. Kita boleh jadi kaya. Apa masalahnya? Inginnya enggak boleh. Inginnya enggak boleh. Kenapa? Hukum pertama. Kamu ingin itu cuma buat Tuhan. Ku ingin selalu kutu denganmu dan uangku tak terbatas. Gitu. Ketika kamu ingin, seluruh panca indramu konsentrasi energi kamu akan sok ke, you know what we call it, disok ke sana untuk ngejar yang kau inginkan. Jadi tidak boleh ingin kaya, yang boleh jadi kaya. Jadi tidak boleh ingin, tuh loh, jangan bersusah payah untuk jadi, tinggalkan niatmu. Istighfar mas, niatmu itu loh sing elek, bangun akhlakmu ya kan. Amin. Nanti gak harus ditunggu lagi. Jadi gak boleh. Hati-hati. Yang boleh kita ingin itu Tuhan. Ya. Jadi inilah, Anda ngerti, untuk satu kebenaran ini saya jadi musuh satu perwil PBD. Dan saya diuji teman-teman pendeta lain. Anda ngerti kemarin, MD yang kemarin pemilihan ketua baru di BPD kami. Ya, ini level pendeta loh, level pendeta. Bapak-bapak saya rasa sudah tahu pilihan masing-masing. Sebelah kanan belakang saya, yang sih, lihat nanti amplopane serangan fajar. Ini pendeta loh. Ini pendeta. Ya kalau level Krisma, Yosia, ini pendeta. Maafkan kalau ada nama yang sama. Ya jelas tak sengot yo. Ini pendeta. Pak Kaleb nggak usah gitulah, namanya UUD. Ujung-ujungnya itu di mana-mana itu. Bahkan percayalah, saya ada dalam suatu forum circle di mana itu ada pendeta-pendeta. Dah toh Kaleb, percayalah. Ya,
Kalau enggak punya dana yang kuat, bagus, kamu habis kamu. Kamu jangan naif. Wow, saya diajar banyak orang seperti itu. Sayangnya ketika saya lihat firman Tuhan, kamu enggak boleh seperti itu. Jadi pendeta itu cuma dua. Satu, yang pakai cara susah, bener-bener gandol Gusti. Dua, yang beragama Kristen pinter khotbah tapi bersekutunya dengan mamon. Pak, saya enggak cinta mamon, saya cintanya marmut. Belum dosa. Enggak cinta marmut enggak dosa. Enggak cinta mamon enggak masuk neraka. Iya. Jadi umat Tuhan, saya buktikan, saya khotbah pegang firman-Nya. Enggak setuju juga enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Ya, karena ketika kamu ingin, kamu pasti ngejar. Kamu pernah apa ngejar sesuatu yang enggak penting? Saya tanya. Dulu Ko Agus ngejar Buana atau Buana ngejar Ko Agus? Maafkan, kalau dari penghakiman kami, harusnya kamu yang ngejar. Maafkan. Oh kebalik. Wah astagfirullah. Waduh. Wah berarti dia punya ketampanan inner ya. Oh ya, maafkan saya belum bisa lihat. Ya, oke. Ya wes, Anda bisa bayangkan orang secantik Bu Ana itu anggota kelima Blackpink yang cancel ngejar makhluk ini. Ya kan? Pertanyaannya saya satu, ya, adakah orang ngejar yang tidak penting buat dia? Ada enggak? Orang nek ngejar itu mesti sesuatu yang penting, sesuatu yang dia ingini. Enggak mungkin enggak. Jadi kalau kamu ingin kaya, apa yang kita bikin? Kita ngejar mamon. Kita sudah setuju, uang itu akan aman kalau kamu simpen di dompetmu. Jangan bawa selipno di hatimu. Uang itu leluhur kita udah ajarkan, budak yang baik, tuan yang jahat. Itu kenapa banyak orang, Pak, ya ini enggak penting, tapi apa? UUD lagi, tuh kan. Enggak mungkin. Dan Yesus mati buat kita, supaya apa? Anda harus ngerti, iman Kristen itu bukan berbicara miskin jadi kaya, itu Goa Langse, Gunung Kawi. Faham? Ketika kita berbicara mengenai knowledge, itu adalah cerdas dan bodoh. Ketika berbicara mengenai etika, itu bodoh dan beretika, bijaksana. Tapi Yesus membawa kabar apa? Kamu harusnya mati, tapi karena kasih karunia Tuhan, kamu beroleh hidup yang kekal. Jadi perkara ini tuh enggak boleh lekat di hati kita. Mengerti belum mengerti, kata amin? Ya, sebelum saya lanjut. Karena ini ciri khas saya, Anda harus ngerti betul-betul. What we call it with Arabian, khatam. Anda ngerti kata itu? Ya, bahasa Yunaninya adalah rema. Siapa di tempat ini bukan ingin kaya, ya, tapi suka kalau hidupnya sebagai anak Tuhan diberkati, kaya, berkelimpahan, angkat tangan. Tapi sakit-sakitan. Jadi kalau ada pembicaraan jangan kalap. Jangan kalap. Karena berkat Tuhan itu sifatnya sozo. 1, 2, 3 katakan. Itu wholeness. Itu wholeness. Itu menyeluruh. Itu menyeluruh. Sozo. Ya, jadi kamu yang sedang PDKT atau pre-wedding, mau pranikah, nah, aku aja nih sayang lho Pak karo calonku. Tapi calon mertuaku yang bencekno Pak. Piye iso tak nikahi aja, baru tak golong adoh. Rasa ketemu wong tuane, oleh ra nek ngono kuwi. Enggak bisa, itu satu paket, Bos. Itu satu paket. Kamu suka anaknya, kamu harus belajar menerima keluarganya. Anaknya Pak cantiknya kayak malaikat. Keluarganya Pak kayak sarang penyamun. Lah itu salahmu dhewe. Makanya kamu gandol Gusti, siapa di sini yang suka kalau sebagai anak Tuhan diberkati kaya, berkelimpahan, sehat walafiat? Tapi keluarganya kalahi terus. Nggak mau teman ya? Ini pinter ya Om ini kokon ini pinter ini. Luar biasa ini. Kuliah di wajah untuk kemuliaan raja ya. Luar biasa. Anda nggak mau, loh yang penting sugih loh. Kaya, sehat walafiat, tapi keluarga kelahi semuanya. Siapa yang mau diberkati kaya, berkelimpahan, sehat walafiat, keluarga rukun semuanya, mati masuk neraka. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin.
Berkat itu susu, aja ke susu. Don't to the milk. Don't to the milk. Aja ke susu. Don't go to the milk. Aja ke susu. Kangger berkat semua. Amin, amin. Ah, ya ampun. Kamu ditipu iblis nanti. Ya, jangan. Sek dintani sek gini pendetanya seaneh kali bover kok sek iki. Oh, diberkati sugih amin. Sehat walafiat, keluarga rukun mlebu neraka. Bencekno ya ora enak no, moh. Karena Tuhan itu Bapa yang baik. Amin. Dan saya bisa buktikan lagi kenapa. Kamu sayang anakmu karena uang apa? Jangan mau didikte dunia ini. UUD itu adalah sistem dunia ini yang dicekokkan, diinjeksikan kepada orang yang tidak berwaspada. Tapi kalau kamu anak Tuhan, kamu akan lawan. Aku tidak mau hidup pakai cara dunia lagi. Itulah metanoia pertobatan. Tadinya kita pakai sistem dunia, sekarang kita pakai sistemnya kerajaan Allah. Gitu loh. Walaupun masih tinggal di dunia, siapa di sini orang tua yang memberlakukan kalau anakmu nilainya baik, tidur di ranjang bagus, makanan enak. Nilai 7, tidur di teras, 5 di kandang ayam, angkat tangan. Terus bilang, anak, nanti kalau kamu nilai bagus baru boleh masuk kamar lagi. Ada orang tua? Enggak ada. Ada di sini orang tua dari awal, ya, Nonik namanya siapa? Michelle. Papa bilang sama Michelle, Michelle, ya, kamu masih kecil, papa sayang kamu. Tapi Papa sudah catat dari mulai kamu membuat mamahmu, yaitu kecintaan papa, dari langsing gitu menjadi langsung gitu, ya kan? Susune, vitaminnya apa segala macam, ya kamu lahiran, susune oke, manganmu ngompol terus, ngising terus, ya kan? Mulai sekarang, enggak usah buru-buru. Tapi kira-kira kamu utang sama papa ya sudah sekitar 400 juta sekian lah. Guyune kok kerupuk renyah ya, nenengke misalnya. Papa gitu nggak bisa? Enggak, amin. Bayi lahir loh, misal itu lahir itu belum ngapa-ngapa itu. Belum ngapa-ngapa, bisa nakal, bisa nyebelin, bisa ngompol. Papa itu, hei hanya. Wah koyo entuk gang dau MM-an aku. Kuwi apa bocah kuwi ngapa-ngapa kuwi. Duh banggane dia. Amin. Angger orang nilai dikasih sama dia. Ya malahan makasih ya. Loh Pak kami datang mau nilai kamu. Oh, ya, saya seneng, saya punya anak. Kabeh tonggo teparo dikai iwak siji-siji, dikai ayam goreng. Ya kan. Padahal dia belum misal urung apa-apa kuwi. Kerjaannya mek ngakek-ngakek perut susu apa. Belum. Lawan. Jangan mau dirusak dunia ini. Dan saya buktikan. Apa jadinya? Ya, bercanda atau beneran berhenti bercanda mbok piye-piye Pak Kaleb. Kerja yang golek duit. Berhenti seperti itu. Saya nanti akan buktikan secara firman Tuhan. Tapi saya mau bahas terlebih dahulu. Kenapa bahayanya kalau kerja cari uang? Yang satu, kalau tidak ada uangnya, ergon enggak kamu? Ergon, 1, 2, 3 katakan. Kualitas kerjanya atas 1, 2, 3. Kalau tidak ada uang, kamu kerja karena cari uang. Kalau tidak ada uangnya, kerja enggak? Tuh kan? Itu mental itu ya. Di pelayan Tuhan Surabaya, Jakarta itu, Pak Kaleb, saya fair-fairan no. Saya pindah ini, saya kesini melayani sama Bapak tuh karena memang amflopannya tuh tebel Pak. Nah, kalau sini nanti situ tuh yang nama gereja yang 3 jam saja itu lebih banyak, yo saya pindah ke situ Pak. Iya kan? Oh, jadi gitu. Oh enggak. Kamu kalau kerja carinya uang, kamu dikendalikan oleh mamon. Artinya begitu enggak ada uangnya, kamu kerja bagus enggak? Enggak. Makanya Indonesia itu sistemnya berlapis, sudah ada senior, supervisor, monitoring, manajemen, ya kan, SPD apa segala macam. CCTV. Itu apa? Mental budak. Kalau nggak diawasi,
lendetan, keleleran, selonjoran, petanan, misalnya. Udutan. 2, kalau kerja cari uang, ya, uangnya ada, tapi nggak sesuai keinginan kita. Apa jadinya? Jujur, Anda akan all out, Anda akan gaspol, Anda akan males. Di bawah saya ada beberapa pendeta. Sampai satu titik mereka bilang, B, anak-anak Indonesia bilang saya B, saya pernah melayani di gereja ini. Sehingga saya tahu, ya, persembahan kasihnya itu tipis. Tapi kok kamu itu mau kemana-mana kok tetap gaspol semangat. Wow, kayak KKR gitu, kenapa? Karena saya kerja nggak cari uang. Anda ngerti somehow, karena sudah jam terbang, entah setelah saya melayani Tuhan 15-18 tahun, ya, seperti Spider-Man, buku-buku jari saya ini, ujung-ujungnya itu punya suatu kepekaan tertentu. Sehingga nanti kalau panitia tuh ngasih amplop gitu, saya pegang tap gitu. Wah, itu profetik gitu. Ini kandel, ini saya ketan ini. Dan bahayanya, kalau seseorang kerja karena cari uang, berarti dia bisa dibeli. Begitu bisa dibeli, berarti kitab Hosea bilang, saya terancam disebut pelacur rohani. Tuhan bilang, kau umat pilihan, kenapa engkau menyundalkan dirimu? Kita Hosea, bukan kamu, ini tentang saya. Oleh karena itu kita ditebus dengan darah yang sangat, tidak bisa dihitung dengan uang. 3, ya, kalau kita kerja cari uang, berarti komandan motivasi jiwamu untuk kerja adalah uang bos. Kamu rajin karena uang, kamu malas karena, kamu berangkat karena, kamu menyala-nyala karena Tuhanmu. Tuhan kita Yesus, amin. Jadi mulai sekarang, ya, jangan lihat aku untuk biroto, enggak usah. Saya serukan Anda, enggak percaya enggak apa-apa, tapi saya pimpin barisan keluarga rohani saya untuk mematahkan yang saya sebut dengan kutuk UMR. Ya, Pak, saya anaknya orang biasa, keturunan biasa, sekolah nilainya biasa, bagaimana saya bisa ini? Kamu harus switch. Yang gaji kamu nggak boleh manusia, kamu harus ngarep gaji dari Tuhan Yesus. Kalau yang gaji kamu manusia, kamu nggak bisa lepas dari kutuk UMR. Kalau kamu berharap gajinya dari Tuhan, kamu harus mengerjakan Kolose 3:23. Kamu harus kerja segala sesuatu bukan untuk uang, tapi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Dan saya punya banyak kesaksian, sungguh tidak bohong. Ketika dia kerja begitu bagus, anak saya bilang, B, saya udah kerja bagus banget ini, ya bonus gak turun-turun itu, tidak apa-apa. Nanti kalau dia tidak digerakkan Tuhan, Tuhan akan kasih bos yang baru. Dan beneran, bosnya mati loh. Saya nggak bohong. Itu bukan di Blora, saya enggak, Bapak nakut-nakuti. Enggak, ini di Jogja. Ya, di Jogja banyak orang bodoh itu tiba-tiba mati. Di Blora belum. Maaf, ya bukan itu. Ayo kembali ke firman. Jadi, ya, guyunya jangan kelamaan, nanti jadi ada modusnya, padahal enggak. Ya, jadi umat Tuhan itu, jadi jangan kerja karena uang, amin. Ya, lalu kenapa kita kerja? Wah, bagus nih. Terus Pak, kenapa kita kerja? Baca Kejadian 1:26 please, dibuka. Mr. Franky, Kejadian 1:26. Ini patron kita. Sekarang Chinese Tiongkok sedang bikin blueprint untuk nyetak robot gantiin manusia. Ya, tapi manusia tidak tergantikan. Amin. Tuhan Yesus mati bukan untuk robot, tapi untuk manusia. Ini awal mula manusia mau diciptakan. Kita baca bersama 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan dan mengerti, katakan amin. Belum mengerti pun mengatakan amin. Sayang Tuhan Yesus, katakan amin.
Yang tidak hanya dengar mau melakukan firman, katakan amin. Berkuasa, 1, 2, 3 katakan. Radah. Berkuasa di situ radah. Kalimat yang sama yang membuahkan adik bungsunya yaitu ergon. Ergon tadi apa? Kualitas kerja nyata. Kakean makan micin ya. 1, 2, 3. Radah. Ya. Radah itu berkuasa. Artinya apa? Ditaruh dimanapun dia dominan. Jadi mohon please, jangan baca firman kayak orang bodoh, dangkal, gak punya Roh Kudus. Saya udah ngajar kemana-mana. Saya sendiri punya jemaat, ya. Anda mengerti bahwa di Congkok itu ada Wong Fei Hung. Ini jemaat saya ini saudaranya yang lain, Wong Bojai. Ya, dia enggak kerja, terlibat judol, utangnya banyak, yang kerja istrinya. Dan suatu kali saya bilang, "Koh, mbok kamu narik ojek online atau apa kek?" Saya, katanya anak raja. Katanya saya kepala dan bukan ekor. Naik enggak mungkin turun. Mosok narik ojek online, saru. Kayak Tuhane kere. Tuhan enggak kere kok, kowe sing kere. Ketawamu mempesona. Saya bilang, jengkel banget loh, ya kan? Lah, saudara saya tanya sebetulnya, kalau Anda mendengar firman Tuhan, naik terus, tidak akan turun, itu apa sih? Ternyata buat adik ipar saya, Ferry Sahir, itu artinya adalah lingkar pinggang. Anda ngerti adik saya kedua, Riani Novita Dewi Kasia, itu nikah dengan Ferry Sahir. Dia jebolan UKRIM, lulusan, pada waktu saya ketemu pertama kali dia main bass, ya kan, ganteng. Dari Cirebon putih, Chinese, 78 kg. Lulus UKRIM 89 kg. Nanti jadi full time 92 kg. Sekarang setelah kelahiran anak pertama 112 kg. Naik terus dan tidak pernah turun. Haleluya. Itu firman itu artinya apa sih? Yang mengerti katakan amin. Jangan bikin firman yang hidup kayak badut. Kepala bukan ekor. Apa artinya? Kamu semua pengen jadi direktur, saya juga. Lalu siapa yang nyapu? Siapa yang gulung kabel ini? Yang bersih-bersih lalu siapa? Enggak, itu radah. Artinya, ergon, kamu ditaruh dimanapun, kalau kamu nyapu ngepel lantai, kamu kepala. Enggak ada orang nyapu ngepel sehebat teknikmu. Itu artinya, pas kamu jaga gudang, enggak ada kepala gudang sehebat kamu. Itu artinya. Bukan terus tiba-tiba pengen, Pak Freddy buka lowongan baru. Terus Pak Freddy wawancara, ya ini pelamar kerja ini. Sebetulnya apa kerinduanmu kerja di sini? Kata Pak Freddy kepada orang itu. Saya pengen menyingkirkan Bapak. Mengambil alih toko ini dan istrimu, modiar. Nah, diterima enggak kayak gitu? Dan diterima. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya tuh kadang gemes, maafkan saya. Ya, dan saya sastra. Saya sering dibilangi sama teman, "Kaleb, kamu tuh mbok sing alus, jangan pakai kata-kata kasar." Saya cukup belajar mengenai kata-kata. Saya lebih suka ngomong bodoh, goblok dari kamu tuh sebenarnya ya wonderful. But dikasari bodoh terus omong. Itu bukan di sini. Semua cerdas di sini. Di sini semua cerdas dan setia. Kalau tidak setia tidak mungkin di sini ya kan, ketawa. Amin. Jadi kenapa kita kerja? Kenapa kita kerja? Rada. Karena ini nanti ada ayat 27-nya, ada ayat 28-nya. Jadi as that simple, kita kerja karena kita diciptakan untuk kerja. Amin. Kita ini diciptakan, Anda berpikir kita diciptakan untuk piknik. Makanya engkau akan lihat firman Tuhan berkata, bekerjalah selagi hari masih siang.
Lalu ada firman juga, ada seorang tuan memanggil orang-orang dari luar untuk bekerja di ladang gandumnya, untuk bekerja di kebun anggurnya, terus untuk bekerja. Kita diciptakan untuk bekerja. Kuasailah udara, laut, darat untuk kerja. By the way, kita minta doa sehat supaya apa? Kita ini sehat supaya apa? Untuk apa? Untuk bisa kerja. Anda pikir berdosa itu tidak butuh sehat? Ciri khas saya, reverse teknik. Sebutkan dosa yang enak dilakukan pada waktu tubuh enggak sehat. Terbatas. Iya enggak bapak-bapak yang dulunya cupek dong. Bocah tuan nakal. Kalau kami para pendeta datang stadium 4 di UGD. Ya, besuk orang sakit. Berapa kemungkinannya dia bilang, Caleb, waktunya om sudah enggak banyak. Bisakah kamu kasih om bokep paling terbaru? Hah? Kenapa kamu minta sehat? Based on true story, this for real. Saya pernah diundang keluarga kaya di Pantai Indah Kapuk, saya nggak usah ngomong, jangan-jangan nanti Bu Ineke kenal, kamu kemudian dikhotbah sama Caleb. Tapi sungguhan, ini keluarga kaya, ya kan, papahnya udah sekitar 82 tahunan, wah Bu Ineke, 82 tahun, aduh, sudah keluhnya cukup situ aja, anak-anaknya banyak, ulang tahun. Saya tuh didatangkan cuma untuk doa, wow, luar biasa, saya tuh kadang-kadang heran loh ya, tak pikir saya tuh ngajar kelas apologetika apa-apa, ya, kadang-kadang saya kalau ngerti hidup saya susah itu supaya saya tidak mabuk kepayang pada waktu ada tugas-tugas rimih kayak gitu tuh ya yang berkatnya lumayan. Sebelum doa anak-anaknya briefing saya, Pak Caleb ya nanti Bapak doa apapun boleh buat papa kandung ya, tapi tolong jangan doa panjang umur. Saya nggak bohong, this based on true story. Karena papahnya tua-tua keladi, makin tua, makin menjadi anak-anaknya kewalahan. Ya. Jadi makin tua, dia nggak suka diajak ke taman kota atau ke mall, dia minta dibawa ke Alexis. Anak yang nggak tahu Alexis nggak usah googling. Cukup untuk Anda ngerti Nazaret, Yerusalem, Bethlehem, nggak usah cari. Ya kan? Jadi saya shock. Pak Caleb tolong doakan, tapi jangan panjang umur. Wow. Tapi itu betul. Saya tanya, kalau kita doa panjang umur itu supaya apa sih? Doa supaya sehat. Kalau sehat mau apa? Supaya saya bisa menyakiti orang lebih banyak, Pak. Supaya saya bisa mengaduk-ngaduk dan menghancurkan gereja, Pak. Gitu. Ya Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Berdoa itu bekerja. Berdoa kata kerja atau kata benda atau kata sifat? Mana ada? Ya, papa ke anak, kata sifat. Nih, misal kamu tuh sangat berdoa loh. Mana ada? Itu kata kerja. Ya kan? Misal, tolong balik ke mobil, ambilkan doanya papa. Itu bukan kata benda ya. Itu kata kerja. Mengerti kata amin? Jadi, Pak, saya itu cuman bisa berdoa. Loh, kok cuman? Saya kan udah bilang, kalau kerja ergon. Ergon artinya apa? Jadi kalau doa jangan bilang cuman. Nyapu, enggak boleh cuman. Misal, makan kata kerja atau kata sifat? Kata kerja betul. Makanlah dengan berkualitas, mangan diaduk-aduk. Apa ke? Makan sing satset gitu loh, nyenengin. Semua. Mandi itu kata kerja. Mandilah yang beres. Anak saya. Anda ngerti saya seorang pria dengan 1 anak kandung, 18 anak angkat. Namanya Giovanni Battista. Ya, itu sampai titik tertentu SMP kelas 2, saya suruh, Gio, dari kejauhan buka mulutmu, kayak terumbu karang. Giginya ini ada ikan kerapu di sela-selanya. Kamu sikat gigi ya, bagaimana cara sikat buruk sekali. Ternyata
Saksi-saksi mata berkata dia malas sikat gigi. Dan kalau sikat gigi memakai istilah, yang penting sudah set-set. Kayak spasi. Pantesan, untune kaya terumbu karang. Ya, jijik. Saya bilang, kamu kalau kerja gitu aja. Anda pernah dengar tidak firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu setiap perkara, baru Tuhan percayakan yang, terus apa perkara kecil itu bos? Perkara kecil itu sikat gigi, nyapu rumahmu. Lah kalau kamu ndak beres hal gitu, kamu main apa? Piknik kata kerja atau kata benda? Berapa banyak jemaat saya? Pastor, saya ini ya, pamit ya, kita mau sekeluarga piknik ke Jepang. Baru datang, sore udah telepon, Pak Kaleb, tante nih, loh kok piknik kok malah nangis ta? Positive thinking, oh mungkin dilawat Roh Kudus. Ya kan? Begitu mendarat kami malah kelahi. Sih, karena kerjanya enggak beres. Pamitnya apa? Piknik. Kalau pamitnya piknik, ya kerjakan piknik dengan bagus. Anda ngerti ini? Nanti pada waktu piknik, kita enggak pernah tahu. Mungkin ada SMS menyebalkan, ketemu orang menyebalkan. Kan enggak pernah ngerti loh. Tapi pamitnya apa? Piknik. Jadi kerjakanlah piknik dengan penuh kualitas dan tanggung jawab. Wong pamitnya piknik kok kelahi, habis kelahi, kami sekarang Pak ini saya mau pulang. Oh tante, jangan. Eman tiketnya, saya udah gak bisa kalau kayak gini nih Pak. Ngerti yang ngono wingi aku yang berangkat. Tapi puji Tuhan beliau bertumbuh sekarang. Sekarang dia enggak gitu. Habis tak sembur-sembur terus ya kan. Pokok kalau jadi jemaat saya pilihannya dua, hidupnya berubah atau pergi, gitu aja. Ya, karena saya enggak mau ngajari, everything is gonna be okay, kamu enggak usah ngapa-ngapain, nanti semuanya tertata sendiri, magic, enggak, saya enggak mau kayak gitu. Dua, kenapa kita kerja? Bapa benci pemalas, Anda tahu ayatnya itu? Yang mengerti katakan amin. Wih hujan nih, kok bisa ya? Kemarau basah. Pak, katamu kita kerja enggak karena uang, karena apa? Satu, karena kita diciptakan untuk kerja. Dua, kenapa? Karena Bapa benci pemalas. Kau lihat di Amsal, banyak banget, saking kebangetannya dikasih, hei manusia, perhatikanlah semut, itu untuk inspirasi kerja. Kamu kira penulis Amsal ngomong sama Krisma itu untuk perhatikan semut, untuk fashion? Itu untuk kerja, ya enggak Krisma? Semua cara digelorakan para hamba Tuhan di Alkitab kita supaya Anda dan saya ergon. Apa artinya ergon? Bagus. Sudah mulai bahasa Indonesia, tadi bahasa roh. Bapak benci pemalas. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kalau kamu tidak kerja, tidak usah makan. Itu firman Tuhan kita. Amin. Yang ketiga, kenapa kita kerja? Matius 25 ayat 26. Come on Mr. Frankie. Tolong yang tugas musisi bisa maju ke depan. Yuk kita baca Matius 25 ayat 26. Matius 25 26. Oh mumpung nunggu. Pak Agus saya minta tolong perjamuan kudus. Terima kasih. Baca 1, 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, Rock Blora harus kompak, katakan amin. Harus kompak. Setiap tidak bersatu percuma, jadi harus bersatu. 1, 2, 3 baca. Maka jawab, hai kamu, cukup. Anda ngerti perikop ini kan? Siapa yang ngerti perikop ini? 1, 2, 5 talenta angkat tangan. Lainnya enggak tahu. Anda baru bertobat kemarin kah? Jadi umat Tuhan, engkau harus mengerti ya, dosa itu adalah ketika kita melakukan sesuatu. Itu sebelum kita lahir baru, amin. Dosa itu karena kita bohong, artinya karena melakukan sesuatu. Dosa itu karena mencuri,
karena membunuh, karena berzina. Itu semua dosa karena melakukan sesuatu. Tapi pada waktu kita mulai bertumbuh, makin bertumbuh dewasa, ternyata dosa juga berarti kamu tidak melakukan sesuatu yang harusnya kamu lakukan. Faham? Kesalahan daripada 1 talenta ini apa? Apa Bu Lora? Apakah dipakai buat judi? Judol? Enggak. Disimpan. Tuhan kasih untuk dikerjakan, Dia simpan. Dan lihat ini, pernyataan Tuhan. Orang malas di hadapan sorga dan kerajaannya bukan hanya malas, hambaku yang jahat. Malas itu bukan cuman, aduh Pak kok kamu khotbah keras sekali. Oh, biasa loh cuman malas. Tuhan tidak setuju. Malas bukan cuman. Malas itu jahat. Jahat. Ngerti? Kenapa orang nyopet? Nyopet jahat atau mulia misal? Jahat kan? Orang nyopet kenapa? Karena tidak mau kerja, pengen hasil cepat. Males. Makanya nyopet. Kenapa orang mencuri? Tidak mau kerja, jadi punyamu aja tak curi. Jahat. Kenapa orang merampok? Tidak pengen kerja keras, biar kamu yang kerja, terus dirampok. Jahat. Kenapa orang koruptor? Karena males. Males kerja keras. Ya, seperti keluarganya Bu Ineke, tapi pengen jumlahnya, gajinya banyak. Makanya korupsi. Korupsi cuma males? Enggak. Di hadapan Tuhan, jahat. Jadi orang tua, jangan biasakan lihat anakmu tuh malas. Karena di hadapan Tuhan malas itu bukan sekedar malas. Enggak, malas itu di hadapan Tuhan jahat. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi sungguh saya dengan penuh kasih Kristus. Maafkan saya jika ada kata-kata yang kasar atau saya mempergunakan kata, Pak Kaleb ini ngomong sakar dewe. Ya memang sebetulnya sakarepnya saya megang mic. Ya. Tapi saya mohon Anda ambil bagian firman-Nya. Karena kiblat pengkhotbah yang saya yakini adalah Yohanes Pembaptis. Bertobatlah. Bertobatlah hai kucing Persia. Enggak. Ya. Bertobatlah Frenchie yang imut. Bukan. Bertobatlah hai ular beludak. Jadi saya enggak kasar. Saya tegas. Sesuai teladan nenek moyang saya yang berseru-seru di padang gurun. Yang mengerti katakan amin. Dulu kita dosa karena melakukan sesuatu, tapi pada waktu kita dewasa, kita juga ternyata berdosa karena seharusnya melakukan sesuatu, kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Nah, saya tutup dengan demikian. Hanya ada, tapi awalnya bahasa Ibrani kunonya hanya ada di dalam iman Kristen. Keturunan Abraham, Isaac, and Jacob. By the way, apakah Anda tahu siapa bapak orang percaya? Abraham. Bapak gereja, Petrus. Bapak orang percaya, Abraham. Linear kita dari awal saudaraku. Ya, Bapak Abraham kamu baca, dia kerja. Isaac, kerja. Yakub, kerja. Semuanya pekerja keras. Kaya, itu efek samping. Ya, tidak ada satupun para teladan Alkitab itu kerja berangkat dengan, kowe kok kerja ngapain kok pengen sugih, tidak ada. Mereka semua sadar bahwa dikasih Tuhan janji itu sejauh matamu memandang ini. Anda kalau baca firman mulai sekarang berubah, amin. Tanah yang kamu injak akan jadi tanahmu. Terus itu enak banget gitu. Kamu tidak ngapa-ngapain gitu, cuman kamu lihat tanah orang lain gitu, tanah papai misal gitu. Punyaku, gitu. Ya, jangan gitu ya. Biar yang bodoh orang Jogja aja ya. Ya, please Blora jangan bodoh ya, amin. Ya, jadi jangan seperti itu. Please. Jadi kata ini adalah avoda. Your work is your worship. Avoda. 1, 2, 3. Your work is your worship. Ibu-ibu, remember this. Ketika kamu masak untuk keluargamu, kamu semulia hambanya yang khotbah di sini. Jangan pernah bilang,
Caleb Hofer itu kerjaannya lebih mulia karena firman Tuhan. Enggak. Di mata Tuhan pekerjaan itu sama kecuali kualitas pengerjaannya. Jadi mulai sekarang camkan baik-baik engkau yang membantu orang tua di rumah. Untuk sapu pel, itu khotbahmu. Itu worshipmu. Karena ketika kita kerja, kita sedang worship. Avodah. Amin. Anak-anak, jangan cranky soal skincare. Ekonomi papa mama sulit, kamu jangan minta merek mahal. Sebaliknya, setiap kali gosok gigi, maksimalkan. Teliti. Matanya sih kan apa? Untungnya baik. Amin. Ya, kerjakan yang bagus. Karena itu worship. Anak-anak kamu lihat masa depanmu, lihat tempat tidurmu, dilihat. Kok berantakan ya, biasanya mama ini yang beresin. Belajar. Saya tahu ini gak gampang. Karena saya sendiri gak gampang kok. Tapi ini yang diubah Tuhan. Ketika kita makin percaya. Amin. Avodah. Pak saya ini toh Pak, saya itu cuman kerjaannya biasa. Nggak ada kerjaan yang biasa, jangan ngomong gitu lagi. Yang ada adalah kamu ndak dong. Sehingga kamu mengkastakan pekerjaan itu sesuai sistem dunia ini. Aku tuh cuman kerjaanku cuman bikin pentol Pak. Bikinlah pentol sorgawi. Sehingga kalau orang makan pentolmu itu dilawat Roh Kudus. Gitu loh, mengerti kata amin? Saya tutup demikian. Anda pernah enggak dikasih tahu orang, kita ini datang enggak bawa apa-apa, pulang enggak bawa apa-apa. Pernah dengar? Salah. Yahweh. Salah sendiri ngundang saya. Buka Mr. Franky, Wahyu 14:13. Ya, puji Tuhan. Mari baca bersama 1, 2, 3. Dan berbahagialah sungguh supaya mereka boleh, karena kita lahir bawa dosa, tapi disucikan oleh darah Kristus. Kita pulang, tidak bisa bawa deposito, jam tangan, stay, handbag fancy, stay, semua outfit, sneaker bagus, gak bisa kita bawa. Tapi perbuatan, means ergon, pekerjaanmu mengikutimu. Nanti fragmennya, simulasi ketika ketemu Bapa di sorga. Laura, anakku. Dia gak akan tanya gini, kamu sudah perawatan di Korea? Saya lihat hidungmu makin mancung. Bukan. Laura, berapa koleksi jam tangan Bulgari milikmu? Bukan. Laura, kamu dikubur pakai sepatu apa? Gucci, bagus. Bukan. Beliau akan tanya gini, kamu sudah kerjain apa saja anakku? Kamu tak tebus, tak sayangi, tak kasih sehat, tak pulihkan nama baikmu, tak bela kamu, tak bersihkan hidupmu. Kamu sudah kerjain apa dengan semua kasih karunia, anugerah yang kulimpahkan itu dalam hidupmu? Amin. Ini akan jadi pertanyaan beliau, Papa kita yang di surga. Mari bangkit berdiri.